Lengkap sudah formasi penghuni kos. Hanya saja menyisakan 2 kamar kos yang kosong. Kamar nomor 5 dan 7. Kamar nomor 5 digunakan untuk gudang, sementara kamar nomor 7 bekas dihuni oleh Santi dibiarkan kosong begitu saja. Siapa tahu ke depan ada yang menghuni. Niatnya tembok dicat pun urung dilakukan, karena Siti lebih dulu pindah kamar. Hari demi hari, kehidupan di kos itu berjalan normal. Kami semua seperti memiliki sebuah keluarga baru meski jauh dari orang tua. Makan bersama, masak bersama, kadang juga berkumpul bersama untuk sesekali bergosip. Itulah yang kami kerjakan di luar aktivitas kami sebagai seorang mahasiswi. Namanya juga perempuan, hingga pada suatu sore hari, tepatnya 3 bulan setelah kami hidup bersama di rumah kosan itu, aku dan Teh Ayu dikejutkan dengan kehadiran seorang laki-laki di ruang tamu kosan saat pulang. "Maaf, mau cari siapa?" tanya Teh Ayu. "Saya nunggu Anggi, Teh," kata lelaki itu. Tak lama, Anggi turun dari lantai 2. Ia langsung menjelaskan kepada kami jika lelaki itu adalah pacarnya, namanya Ruli. "Ini Ruli, pacar aku, Teh," ucap Anggi kepada Teh Ayu. "Oh iya, Anggi pergi dulu ya ke Ciwolk. Assalamualaikum," kata Anggi berpamitan sambil meraih tangan pacarnya. Lelaki itu hanya mengangguk melemparkan senyum kepada kami sebelum keluar dari pintu rumah. "Bisa-bisanya Anggi bawa cowok ke dalam rumah," ucap Teh Ayu kesal. Memang di kosan itu ada aturan lisan melarang penghuni kos untuk tidak mengajak lawan jenis ke kosan, apalagi sampai menginap. Kebetulan saat itu juga Biasi sedang tidak di kosan karena merawat suaminya yang jatuh sakit, sehingga Anggi leluasa membawa pacarnya. Karena kekesalan itu, Teh Ayu kemudian mengadukannya kepada Teh Siska sepulang ia kerja. Malam itu juga Teh Siska yang mendengar cerita dari Teh Ayu tentang kelakuan Anggi kemudian langsung menuju ke lantai atas. Ki, Anggi mana?" panggilnya sedikit bernada tinggi. "Belum pulang, Teh," jawab Eki. Memang hari itu Anggi masih belum kelihatan batang hidungnya, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku sempat mengirimkan pesan singkat untuk menanyakan keberadaannya, sekaligus menanyakan apakah dia akan pulang atau tidak. Namun Anggi tak membalasnya. Keesokan harinya saat aku keluar kamar, aku melihat ada sepatu laki-laki tergeletak di depan pintu kamar Anggi. Aku yang penasaran akhirnya mencoba mengetuk pintu kamar Anggi, namun tak ada respon dari dalam kamar. Aku pun akhirnya turun ke bawah dan mencoba membangunkan Teh Siska. Aku bilang Teh Siska jika ada sepatu laki-laki di depan pintu kamar Anggi. Teh Siska yang sudah kepalang emosi dari kemarin malam langsung memanggil Teh Ayu, Teh Ratna, dan juga Santi untuk bersama-sama menuju ke kamar Anggi. Teh Ayu mengetuk pintu kamar Anggi cukup keras. Ia sempat memanggil nama Anggi dengan nada tinggi agar Anggi membukakan pintu kamarnya. Suara Teh Ayu kemudian membangunkan Eki dan Fitri yang masih terlelap tidur. "Gi, buka pintunya Gi sekarang," pinta Teh Siska. Anggi kemudian membuka pintu kamarnya dengan wajah masih sedikit kusut karena baru bangun tidur. "Iya Teh, kenapa? Ini sepatu siapa? Jawab," bentak Teh Siska. Anggi sontak terlihat cukup gugup. "Sepatu cowok aku Teh, sudah keluar sekarang." Dia nggak di sini. Anggi pinjam sepatu Ruli soalnya sendal Anggi kemarin putus. Jadi Ruli ngasih pinjem. Nada Anggi seperti menutupi. "Awas ya, bawa cowok nginep di kosan. Kalau ada apa-apa sama kamu, Teteh nggak akan tanggung jawab," ucap Teh Siska. Anggi kemudian menutup pintu kamarnya kembali. Sementara yang lain ikut turun ke bawah setelah Teh Siska mengajak untuk berkumpul di ruang depan lantai bawah. Aku sendiri izin untuk gosok gigi terlebih dahulu. Saat masuk ke kamar, aku mendengar kegaduhan kecil di kamar Anggi. Aku juga mendengar ada suara laki-laki di dalam kamar Anggi. Aku berpikir jika Anggi memang membawa pacarnya menginap di kosan saat semuanya sudah tertidur. Tapi karena melihat kemarahan Teh Siska saat melabrak Anggi tadi, aku pun merasa kasihan. Aku mencoba untuk menutupi kelakuan Anggi daripada dia diusir dari kosan. Di ruang depan, lantai bawah,
Teh Siska kemudian bilang kepada para penghuni kecuali Anggi untuk tidak nekat membawa lawan jenis ke kosan. Kalau nekat, akan diadukan Bu Linda dan bisa saja diusir. Soalnya kata dia, bakal ada kejadian yang di luar nalar kalau hal itu benar-benar nekat dilakukan. Tapi Teh Siska tidak merinci secara detail penjelasannya. Kami pun semua bertanya-tanya, terkecuali Teh Ayu dan Teh Ratna yang sepertinya sudah mengetahui apa yang dimaksud Teh Siska. Saat masih berkumpul dan mengobrol, Biasi datang. Biasi pun kaget dengan suasana yang cukup menegangkan di ruang depan itu. "Ada apa, Neng? Tumben-tumbenan pagi-pagi sudah pada ngumpul?" "Ah, enggak, Bi. Cuma kumpul-kumpul aja," jawab Teh Siska menutupi. "Ya sudah, Bibi ke dapur dulu mau cuci piring." Seketika semuanya bubar dan masuk ke kamar masing-masing, bersiap untuk mandi karena semua harus berangkat kuliah. Sementara aku mengajak Santi untuk ke kamarku terlebih dahulu. Aku ingin memberi bukti kepada Santi jika Anggi memang membawa pacarnya menginap. "Aku gak mau seuzon, Ti, tapi kamu coba deh di sini dulu." "Ada apa emangnya?" "Pacar Anggi masih ada di kamar. Aku tadi dengar suara laki-laki di dalam kamar Anggi." Karena tak juga mendengar suara laki-laki, Santi pun akhirnya nekat menguping di pintu kamar Anggi. Namun sialnya, Santi diketahui oleh Fitri yang saat itu tengah keluar kamar. "Kamu ngapain di situ, Santi?" tegur Fitri. "Shh, jangan berisik," jawab Santi. Ternyata kegaduhan di depan kamarnya membuat Anggi membuka pintu kamar. Anggi yang melihat Santi berdiri di depan pintu kamarnya langsung curiga jika Santi sedang menguping karena posisi badannya sedikit membungkuk. Sontak Anggi pun membentak Santi dengan kata-kata kasar khas marahnya orang ibu kota. Santi menangis karena rasa bersalahnya yang nekat menguping kamar Anggi. Aku dan Fitri langsung menenangkan. Santi pun lari ke kamarnya. Sementara aku menarik Anggi dan membawa masuk ke kamarku ditemani Fitri. "Sudah Anggi, aku tahu kalau cowok kamu ada di kamar." "Jangan fitnah ya," Anggi masih ngeles. "Aku dengar tadi suara laki-laki dalam kamar kamu. Kamu jangan bohong. Apa aku pinta Teh Siska buat geledah kamar kamu? Kebetulan dia belum berangkat kerja." Anggi pun terdiam dan raut mukanya terlihat panik. Anggi akhirnya jujur jika Ruli memang tidur sekamar dengannya. Ruli menginap karena saat mengantar Anggi, malam sudah begitu larut. Apalagi jika Ruli memaksa pulang, Anggi khawatir ada apa-apa di jalan. Anggi merengek padaku dan juga Fitri. Karena alasannya yang masuk akal, aku akhirnya menuruti permintaan Anggi. Begitu juga dengan Fitri. Selepas itu, aku meminta agar Anggi meminta maaf kepada Santi karena telah membentaknya. Anggi pun menyetujuinya, namun dengan syarat permintaan maaf itu akan dilakukan jika penghuni lain sudah berangkat untuk beraktivitas, karena ia takut kelakuannya diketahui penghuni lainnya. Setelah semuanya berangkat, Anggi, aku kemudian mengetuk pintu kamar Santi, bermaksud mengantarkan Anggi untuk meminta maaf kepada Santi. Namun berkali-kali pintu kamar diketuk, Santi juga tidak merespon. Biasi yang curiga lantas menghampiri kami. "Sudah berangkat kali Neng Santinya?" "Loh, Neng Anggi sama Neng Mira gak kuliah?" "Jadwal kuliah Mira sore, Bi," jawabku. "Kalau Anggi lagi kurang enak badan, jadi izin," sahut Anggi. "Ya sudah, Bibi pulang dulu atuh ya. Kalau suami Bibi teh masih sakit, kerjaan Bibi juga sudah selesai semua kok," kata Biasi berpamitan. Aku mencoba lagi mengetuk pintu kamar Santi untuk memastikan jika dia belum pergi kuliah. Namun dari dalam kamar Santi, aku dan Anggi mendengar seperti suara Kiki beradu. "Mungkin tidur, Gi. Nanti sajalah. Sekarang gimana caranya pacar kamu harus pulang sebelum yang lain pulang?" pintaku. "Iya, Mir." Hampir masuk waktu maghrib, aku tiba di kosan setelah selesai kuliah. Aku pulang dengan membawa 2 bungkus makanan. Satu untuk aku makan, satunya aku sengaja belikan untuk Santi. Namun baru saja melewati pintu depan, aku mendengar suara Santi menangis dari dalam kamar. Ternyata semua penghuni kosan sudah ada di ruang depan,
terkecuali Teh Siska yang belum pulang dari kerjanya. "Mir, dari tadi Santi nangis terus," kata Teh Ratna. "Iya Mir, kami ketuk-ketuk, dia gak mau buka pintu," kata Eki. Aku pun langsung menuju kamar Santi untuk memintanya keluar dari dalam kamar. Santi masih saja enggan membuka pintu. Suara tangisan Santi justru semakin jelas. Malahan sampai mengalahkan suara azan maghrib yang sebelumnya terdengar di telinga kami. "Ti, istighfar Ti. Anggi gak sengaja tadi keluar dong. Aku ini udah beli makanan buat kamu. Dari pagi kamu belum makan kan?" kataku. Anggi yang merasa bersalah kemudian ikut merapat ke depan pintu kamar lalu meminta agar Santi keluar kamar. "Santi, maafin Anggi ya. Anggi gak sengaja. Anggi gak ada maksud," bentak Santi. "Shh, diam kamu," ucap Santi dari dalam kamar yang membuatku dan Anggi kaget. "Astagfirullah, sejak kapan bahasa kamu kasar gitu Ti? Istighfar, keluar ya," kataku. Tangisan Santi semakin terdengar keras. Kami yang mendengarnya pun kebingungan. Teh Ratna kemudian menyarankan agar Santi diberi waktu dulu untuk menenangkan diri. Sementara ia mengajak kami semua untuk sholat maghrib berjamaah di ruang depan. "Sholat di sini aja yuk sambil nungguin Santi. Jarang-jarang kan berjamaah ramean," ajak Teh Ratna diiyakan seluruh penghuni. Teh Ayu yang menjadi imam, sementara kami semua menjadi makmum. Barisan soft makmum dibagi menjadi dua karena ruang depan tidak begitu luas. Ditambah kanan dan kirinya terdapat sofa duduk. Saf pertama makmumnya yaitu Teh Ratna, Eki dan Fitri. Sementara saf kedua makmumnya aku dan Anggi. Baru melakukan gerakan takbiratul ihram, aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Aku pun membatin jika itu suara dari kamar Santi. Di rakaat kedua, aku sedikit tidak berkonsentrasi dan khusyuk karena aku melihat ada seseorang yang ikut bergabung merapatkan shaf di barisan kedua berdampingan dengan Anggi. Syukurlah Santi keluar juga, gumamku dalam hati. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Selesai sholat, tiba-tiba saja Anggi ketakutan. Makmum yang tadi ada di sebelah Anggi ternyata sudah tak ada di tempat saat mengucapkan kalimat salam dan menoleh ke arah kiri. "Mir, kamu tadi lihat kan Santi ada di sini?" kata dia. Iya, kok tiba-tiba nggak ada?" Aku pun tidak bisa berkata-kata dengan sedikit kebingungan. Aku langsung menoleh ke arah pintu kamar Santi. Ternyata pintu kamar Santi masih tertutup. Makmum di barisan kedua pun ikut menoleh ke belakang. Sementara Teh Ratna yakinkan aku dan yang lainnya jika dia ikut mendengar suara pintu kamar terbuka. Awalnya ia juga mengira jika itu adalah Santi. Kami semua dibuat kebingungan. "Jangan-jangan," kata Teh Ayu yang tak melanjutkan ucapannya karena diberi isyarat oleh Teh Ratna. Aku yang sedikit ketakutan pun akhirnya membuka mulut jika kejadian seperti ini sempat aku alami bersama Santi saat pertama kali menempati kosan ini. Aku pun menceritakan semua kejadian dari awal melihat seseorang perempuan yang mukanya mirip Teh Siska, suara aneh, hingga Santi yang merasa diganggu saat melakukan sholat subuh waktu itu. Karena saking ketakutannya, kami akhirnya tetap berkumpul di ruang depan. Aku sendiri tak percaya bahwa kejadian ini akan kembali terjadi setelah berbulan-bulan lamanya kami hidup nyaman dan bertentraman di kosan itu. Teh Siska yang pulang sekitar pukul 10 malam keheranan dengan kami semua yang berkumpul di ruang depan dengan masih mengenakan mukena. "Loh, kalian ngapain di sini semua?" tanya Teh Siska. "Tadi sholat maghrib berjamaah di sini Teh," jawab Teh Ayu. "Tapi kami gak lanjutin sholat isya karena kami digang..." "Aduh," kata Anggi yang tak jadi melanjutkan ucapannya setelah kakinya dicubit oleh Teh Ayu. "Ya sudah, Teteh ke kamar dulu. Santi mana?" "Di kamar Teh, lagi gak enak badan." Aku mencoba berbohong. Baru saja Teh Siska masuk ke dalam kamar, penghuni kosan tiba-tiba dikagetkan dengan jeritan Santi dari dalam kamar. Teh Siska pun kemudian keluar lagi karena penasaran.
Sementara penghuni kosan lainnya yang masih terdiam di ruang depan hanya bisa kebingungan, termasuk aku sendiri. Sebetulnya semuanya begitu karena masih diselimuti ketakutan. Santi, kenapa? Kenapa kalian diam saja? Teh Siska menoleh kepada kami. Teh Siska langsung menggedor pintu Santi tanpa henti sambil menanyakan apa sebabnya Santi menangis secara histeris di dalam kamar. Santi, kamu kenapa? Istighfar. Tiba-tiba saja Santi tertawa begitu melengkingnya. Teh Santi kaget, lalu kemudian menyeret langkahnya menjauhi pintu kamar Santi sambil keheranan. Ayu, kamu dengar itu suara ketawa siapa? Ayu yang merespon hanya bisa mengangguk. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa begini? Kenapa dia datang lagi? Aku dan penghuni baru lainnya semakin kebingungan. Siapa dia yang dimaksud Teh Siska? Saking ketakutannya, kami hanya bisa saling berpelukan tanpa sedikit pun beranjak. Ayu, Ratna, panggil Biasi ke sini sekarang, perintah Teh Siska. Teh Ayu dan Ratna pun bergegas keluar kosan untuk ke rumah Biasi yang jaraknya tak begitu jauh. Meski masih mengenakan mukena, tak begitu lama, Biasi datang dengan seorang bapak-bapak mengenakan baju koko dan sarung bermotif kotak-kotak, lengkap dengan peci di kepalanya. Bapak-bapak itu kemudian langsung menuju kamar Santi untuk membujuknya keluar dari dalam kamar. Neng, sudah Neng, mari ngobrol, buka ya. Santi masih saja enggan keluar kamar. Tangisannya justru semakin histeris. Suara tangisan itu malah membuat tetangga mulai berdatangan karena penasaran ada kejadian apa di kosan kami. Ada apa? Tanya seseorang kepada bapak-bapak berbusana religius tadi. Enggak tahu pak, kesurupan mungkin. Seperti dulu lagi. Kami yang semakin ketakutan karena mendengar jika Santi kemungkinan kesurupan kemudian keluar dari dalam kosan. Ternyata sudah banyak orang di luar kosan. Aku sendiri mendengar beberapa dari orang itu berbisik menyebut-nyebut nama Novi. Hah? Novi? Bukannya itu nama teman Teh Siska? Ada apa dengan Novi? Siapa Novi sebenarnya? Pikirku dalam hati. Setelah sekian lama Pak Sobar membujuk, akhirnya Santi membuka pintu. Karena mendengar suara Teh Siska yang sambil menangis memanggil nama Santi. Akhirnya kami pun masuk kembali ke dalam kosan. Kami ingin tahu kondisi Santi saat itu. Anehnya saat keluar kamar, Santi tampak terlihat biasa-biasa saja. Namun memang wajahnya seperti menyimpan kesedihan. Ia pun langsung dipeluk oleh Teh Siska. Santi dengan mata yang sembab kemudian menangis kembali di pelukan Teh Siska. Anggi yang merasa bersalah karena sempat membentak Santi kemudian mendekat. Ia kembali mengucapkan permintaan maafnya kepada Santi. Maafin aku ya Santi, aku gak ada maksud bentak kamu tadi, kata Anggi sambil menangis dan memeluk Santi. Santi pun hanya mengangguk. Kami akhirnya berkumpul dan bergiliran memeluk Santi. Aku pun kemudian meminta agar Biasi untuk membeli mie instan di warung. Sebab makanan yang sudah aku belikan tadi untuk Santi pasti sudah basi. Karena Santi baik-baik saja, sejumlah tetangga yang datang ke kosan kami akhirnya bubar satu persatu pulang ke rumahnya masing-masing. Bi, saya pulang dulu. Kalau misalnya ada apa-apa, panggil saya saja, kata Pak Sobar. Iya Pak Ustadz, maaf ya kami merepotkan, ucap Biasi sambil berjalan untuk mengantarkan aku ke warung. Santi dengan lahapnya memakan mie instan yang dimasak oleh Biasi. Sementara penghuni kosan lainnya masih berusaha mencairkan suasana agar kondisi kosan tidak begitu canggung setelah kejadian tadi. Namun tiba-tiba saja Fitri menanyakan siapa Novi kepada Teh Siska. Novi itu siapa teh? Kok tadi tetangga pada bisik-bisik nyebut nama Novi? Ternyata Fitri juga mendengar banyak orang membicarakan nama Novi. Biasi langsung menyerobot untuk menjawab pertanyaan Fitri. Oh, Teh Novi itu anaknya Bu Linda, teman baiknya Teh Siska. Iya kan Teh Siska? Iya Bi. Namun Santi tiba-tiba saja membanting sendok begitu saja mendengar kata-kata itu. Ia kemudian masuk kembali ke kamar tanpa mengucap sepatah kata pun. Santi, kamu kenapa? Habisin dulu mie-nya, kataku. Biarin,
Santi mungkin capek mau istirahat. Ayo semuanya istirahat. Kasian juga Bu Asi, keganggu. Mana suaminya Bu Asi juga kan lagi sakit. Setelah Bu Asi pulang, kami semua masuk ke kamar masing-masing. Baru saja masuk kamar, Anggi mengetuk pintu. Anggi juga mengajak Eki dan Fitri untuk berkumpul di kamarnya. Saat kami berkumpul, Anggi pun menceritakan hal yang membuat kami semua kaget. Maaf ya, aku kemarin gak bilang ke kalian kalau Ruli tidur di sini. Tapi jujur, aku gak ngapa-ngapain sama Ruli, sumpah. Jadi alasan yang sebenarnya gini, Ruli itu sebenarnya malam itu mau pulang. Tapi pas mau pulang, dia ngerasa kalau aku diikutin hantu perempuan. Terus kata Eki, Ruli katanya sih lihat hantu perempuan itu ada di belakang aku. Aku takut sih, terus aku minta anter sampai kamar atas. Ternyata hantu perempuan itu masih ngikutin aku. Ruli akhirnya mutusin buat nemenin aku. Tapi dia begadang semalaman, gak tidur sekasur sama aku. Belum selesai Anggi bercerita, kami berempat mendengar suara pintu kamar nomor 7 terbuka. Aku yang teringat kejadian ganjil di malam pertama aku tiba di kosan, langsung berusaha meraih gagang pintu Anggi dan langsung menutupnya. Kami hanya bisa saling tatap dan tanpa bersuara, pintu kamar nomor 7 itu kemudian terdengar tertutup disertai dengan suara seseorang mengunci dari dalam. Kami pun saling merapatkan badan, masih dalam keadaan terdiam dengan memasang awas telinga kami. Namun kami justru mendengar suara aneh di lorong deretan kamar kami. Suara langkah kaki seseorang terdengar begitu jelas. Apalagi saat itu suasana sudah sangat sepi, karena jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Anggi yang semakin ketakutan akhirnya meraih selimut dan menutupi wajahnya. Fitri dan Eki pun mencoba merebut selimut yang digunakan Anggi. Aku sendiri hanya bisa menutup mata dan mengangkat kedua tanganku ke arah daun telinga agar aku tak mendengar suara itu. Namun tiba-tiba pintu kamar Anggi diketuk. Tuk, tuk, tuk. Berulang-ulang pintu kamar diketuk. Akhirnya Anggi memberanikan diri untuk bertanya siapa yang mengetuk pintu kamarnya dari balik selimut. Siapa? Tapi tak ada suara sama sekali. Pintu kamarnya diketuk kembali. Dan tiba-tiba ada seseorang seperti membuka pintu kamar Anggi. Aku yang penasaran mencoba membuka mata secara perlahan. Santi, kenapa aku gak diajak? Kata Santi. Mendengar ucapanku, Anggi, Eki dan Fitri kemudian membuka selimut yang menutupi wajah mereka. Baru saja Anggi mengajak masuk Santi, tiba-tiba muka Santi berubah menjadi pusat pasi. Ia tiba-tiba menyeringai memandangi kami. Giginya terlihat menguning dan tiba-tiba tertawa melengking. Kami yang melihat Santi begitu, sontak berlarian keluar dari dalam kamar, menabrak tubuh Santi yang berdiri tepat di depan kamar Anggi. Kami turun ke bawah dan menggedor kamar Teh Siska. Teh Siska yang sudah tertidur tampak terlihat emosi melihat kelakuan kami semua. Teh Ayu dan Teh Ratna pun ikut keluar dari kamar. Kami pun masuk secara paksa ke kamar Teh Siska tanpa permisi. Disusul Teh Ayu dan Teh Ratna yang penasaran. Ada apa ini? Teh, tutup pintunya sekarang, kataku yang sudah menempel di sudut tembok belakang pintu kamar Teh Siska. Teh Siska yang masih kebingungan akhirnya menutup pintu kamarnya. Di dalam kamar kami semua berkumpul terkecuali Santi. Aku pun akhirnya menceritakan kejadian yang baru saja kami alami. Merasa aneh, Teh Siska kemudian keluar kamar dan mencoba mengetuk pintu kamar Santi. Santi, udah tidur? Anehnya, Santi membuka kunci dan membuka pintu kamarnya. Iya Teh, kenapa? Udah tidur kamu? Udah Teh. Aku Teh ngerasa capek pisan gak tahu kenapa. Ikut yuk ke kamarku, ajak Teh Siska. Santi akhirnya masuk ke dalam kamar Teh Siska. Kami yang ketakutan tak berani memandang wajah Santi. Kalian semua ngapain di sini? Tanya Santi. Kamu tadi ke kamar Anggi kan? Tanya aku memberanikan diri. Kapan? Baru aja, jawab Fitri. Orang aku dari sore tidur di kamar. Tuh, Teh, gara-gara Anggi aku sakit hati, kata Santi mengadu ke Teh Siska. Mendengar penjelasan itu, semua penghuni kosan mendadak kebingungan.
Tentu saja karena tadi Santi sempat menangis histeris di kamar, lalu akhirnya tenang dan keluar kamar untuk makan mie instan. Setelah itu, Santi terlihat marah lagi dan kembali ke kamarnya saat Fitri menanyakan tesis ke seseorang yang bernama Novi. "Sudah, besok Teteh mau cerita. Sekarang semuanya kembali tidur ya," kata Teh Siska. "Aku mau tidur di sini ya, Teh. Aku meminta izin." "Aku juga," kata Anggi, disusul Fitri dan Eki. Udah, gini aja. Anggi sama Mira tidur sama Teteh, Eki sama Ayu, Fitri sama Ratna ya," kata Teh Siska. "Aku Teh," kata Santi. "Kamu karena gak tahu ceritanya, kamu tidur di kamar sendiri ya," ucap Teh Siska. "Mir, sama aku aja," kata Santi. Aku hanya menggelengkan kepala. "Kok gitu sih Mir? Tega kamu. Yaudah deh gak apa-apa. Tapi kamu lagi gak marah kan sama aku Mir?" Sekali lagi aku hanya menggelengkan kepala. Keesokan harinya di ruang depan lantai bawah, Teh Siska membuka cerita lama yang tersembunyi di kosan itu kepada para penghuni baru. Karena cerita tersebut sudah pernah ia ceritakan kepada Teh Ayu dan Teh Ratna. Meski begitu, selama tinggal di kosan itu, Teh Ayu dan Teh Ratna hampir tidak pernah mendapatkan gangguan yang berarti. Maka dari itu, Teh Ayu dan Teh Ratna menjadi penghuni terlama yang cukup betah tinggal di kosan itu. Aku sebetulnya sudah merasakan hantu itu muncul lagi setelah kalian tiba di sini beberapa bulan lalu. Tapi aku percaya hantu tidak sejahat itu kalau kalian tidak melakukan ulah yang fatal. "Ulah apa Teh?" tanya aku. Anggilah yang berulah memasukkan laki-laki ke kosan ini," kata Teh Siska. Ternyata hantu itu tidak suka dengan keberadaan laki-laki di kosan itu. Sementara mengenai kemunculannya di hari pertama aku dan Santi, penghuni kosan itu, menurut Teh Siska, hantu itu hanya ingin berkenalan saja. Dulu hampir rata-rata penghuni kosan juga mengalami hal yang serupa. Namun hampir semua yang pernah ngekos di kosan itu tidak betah dan akhirnya pindah, menyisakan Ratna dan Teh Ayu. Memang hantu ini bisa meniru wajah siapa saja. Karena banyak dari pengakuan penghuni kosan dulu, hantu ini penampakannya dengan wajah para penghuni kosan, katanya. "Lalu apa hubungannya dengan Novi?" tanyaku. Novi adalah sahabatku yang meninggal 7 tahun lalu karena terpleset jatuh di tangga itu setelah sholat subuh. Kepalanya terbentur lantai yang menyebabkan Novi mengalami luka dalam di kepalanya. Menurut Teh Siska, Novi sempat koma selama seminggu saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di kota Bandung, sebelum akhirnya meninggal dunia. Novi terjatuh saat berlari turun ke bawah dengan masih mengenakan mukena. Sebelum kejadian itu, Novi sholat subuh berjamaah dengan penghuni kosan lainnya. Ia memang terbiasa menjadi makmum. "Jadi sebetulnya itu hantu Teh Novi atau?" tanya Fitri penasaran. "Kemungkinan seperti itu Fit, tapi entahlah. Oh ya, Novi ini putri kedua dari Bu Linda, pemilik kosan ini. Dan dia dulu tidurnya di kamar nomor 7 yang pernah ditempati sama Santi sebelum pindah," katanya. "Oh pantes, waktu itu pas Santi sholat subuh, Santi merasa ada yang menjadi makmum. Tapi pas selesai, Santi gak lihat siapa-siapa di belakangnya. Iya kan Ti?" kataku. Santi hanya mengangguk. Santi pun hanya menggelengkan kepala saja. Seingatnya, ia hanya tidur terlalu lama hingga dibangunkan tengah malam oleh Teh Siska. "Lalu apa hubungannya dengan membawa laki-laki ke kosan Teh?" tanya Anggi penasaran. "Jadi gini, Novi ini kan diamanati sama Bu Linda untuk menjaga kosan ini. Karena ini kosan putri, maka Bu Linda mewanti-wanti agar seluruh penghuni kosan tidak membawa teman lawan jenis masuk. Ini tugas yang diberikan kepada Novi. Bu Linda sendiri kan tinggal di Cianjur. Maka dari itu, setelah kepergian Novi, Tetehlah yang diamanati untuk menjaga kosan ini. Karena Bu Linda tahu kalau Teteh sahabat Novi, kalau ada apa-apa, Teteh wajib melapor ke Bu Linda," sambung Teh Siska. Teh Siska kemudian menceritakan kronologi detail penyebab Novi meninggal karena terjatuh dari tangga kosan.
Sekitar seminggu sebelum kejadian itu, Novi sempat bertengkar hebat dengan pacarnya. Novi lantas mencurahkan kesedihannya kepada Teh Siska. Pertengkaran itu dipicu karena Novi seringkali melarang pacarnya untuk datang ke kosannya. Pacar Novi pun mencurigai jika Novi berselingkuh karena selalu melarang pacarnya datang ke kosan. Karena itulah Novi dan pacarnya akhirnya putus. Novi lantas mencoret-coret dinding kamarnya untuk meluapkan kekesalannya. Bayangkan, kalau misal Novi mengizinkan pacarnya datang, penghuni kosan lain bakal berpikiran seperti apa? Karena dia yang mewanti-wanti ibunya sendiri agar kosan steril dari laki-laki. Namun setelah sholat subuh, tiba-tiba Novi mendapat telepon dari pacarnya. Mantan pacarnya sudah berada di depan kosan. Niatnya ingin meminta maaf kepada Novi dan mengajak balikan. Karena tak ingin terlihat oleh penghuni lain, makanya Novi diam-diam lari turun ke bawah. Tapi Tuhan berkehendak lain. Novi yang cerdas periang, mandiri itu harus meninggal di usia 21 tahun setelah terjatuh dari tangga. Sejak saat itulah, kalau ada penghuni kosan bawa teman lawan jenis, pasti saja kosan ini gaduh. Ada yang kesurupan lah, itulah, inilah. 1,5 tahun lalu juga sama kejadian seperti kemarin. Tanya aja ke Ayu dan Ratna. Ada penghuni kosan yang nekat bawa teman laki-lakinya masuk ke rumah ini, kata Teh Siska. Setelah terungkap siapa hantu penghuni kosan itu dari cerita Teh Siska, maka semua penghuni baru semakin percaya tentang adanya larangan membawa lawan jenis masuk ke dalam kosan. Sejak itulah, para penghuni kosan menghormati adanya aturan di kosan itu hingga tak pernah ada yang mengalami kesurupan lagi. Meski begitu, hantu Novi memang terkadang sering muncul di saat-saat tertentu, seperti ikut menjadi makmum saat melaksanakan sholat atau berseliweran seperti angin menyapa para penghuni kosan. Dan pada akhirnya, seluruh penghuni kosan menjadi terbiasa dengan kemunculan hantu Novi. Jika saat sholat berjamaah, penghuni kosan tak pernah ketinggalan untuk mengirimkan doa kepada dia. Sementara kamar nomor 7 itu tak pernah diisi oleh siapapun hingga aku dan Santi, termasuk yang lainnya, lulus kuliah. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari penunggu hantu kosan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita kali ini ya. Oke teman-teman, aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.